Dia emang datang dari mana? Iya kan? Apakah Anda karena tidak laku di bangsa Anda? Sama BK. Kenapa? Mana sih anak jorok teh? Bapak aing ke di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa mawala amma ba'du. Sahabat detektif, malam ini tim detektif hantu ingin menguak sebuah misteri yang ada pada diri seseorang, terutama yang biasa seorang perempuan alami. Salah satunya adalah netizen kami, penggemar atau subscriber detektif hantu, menanyakan kepada saya tentang perihal kenapa pengalaman dia selama ini tentang jodoh itu sangat sulit sekali, seperti ada yang menghalangi. Memang jodoh adalah kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 perkara yang itu adalah urusan mutlak, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama maut, yang kedua rezeki, dan yang ketiga jodoh. Semua takdir dan kehendak Allah itu tentu hak mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah akan memberikan rezeki bagi kita, kapan Allah mematikan kita, dan kapan Allah memberikan jodoh buat kita, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menurut pengalaman dari beberapa netizen atau terutama subscriber kami ini menanyakan tentang perihal jodoh. Jadi kami merasa penasaran, tim detektif hantu ini menguak apa sih atau benar tidaknya bahwa jodoh itu ada yang menghalangi dari sisi non medis atau dari sisi pergaiban. Maka dari itu, dalam kesempatan ini kami beserta tim malam ini akan menguak betulkah jodoh itu ada penghalangnya. Karena bisa jadi seseorang itu merasa sepertinya jodohnya sudah dekat dengan laki-laki tersebut, tapi ternyata pas begitu menuju hari H ada saja aral atau perkara yang bisa memutuskan hubungannya. Atau ada orang yang pengen sudah banyak persiapan untuk menikah, tapi belum ada laki-laki yang mau dengan dia. Nah, perkara-perkara semacam inilah terkadang membuat penasaran bagi seorang wanita, apalagi yang sudah menginjak usia yang sudah cukup dewasa, di atas 25 atau di atas 30 tahun. Nah, tim detektif hantu ini menguak apa sih sebenarnya yang menjadi penghalang-penghalang jodoh bagi seorang wanita. Baiklah, mari sama-sama kita menyaksikan mediumisasi detektif hantu ini untuk melihat benarkah ada sisi gaibnya penghalang jodoh bagi seorang wanita. Selamat menyaksikan. Sahabat detektif, ya, di sini kami beserta tim sudah berada di sebuah ruangan yang sederhana aja untuk memediumisasi gaib yang ada di netizen kami, yaitu saudari Nirmala, untuk kami ungkap misteri apa sebenarnya yang mengganjal atau menjadi penghalang terhalangnya jodoh saudari Nirmala ini. Bagaimana mediator, siap? Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Salam ya. Salam. Coba duduk yang benar. Duduk yang bagus. Sahabat Tetek. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Detektif Hantu akan mengungkap misteri penghalang jodoh. Sebelum itu, sebelum menyaksikan video Detektif Hantu, kalian harus mensubscribe channel kami Detektif Hantu, bunyikan loncengnya, bagikan ke media sosial kalian masing-masing. Jika insya Allah channel ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Non aing ditarik ka dieu. Sebelum saya menanyakan lebih jauh, saya ingin berkenalan dengan Anda. Dengan siapa saya berbicara? Aing boga ngaran. Oh, nggak punya nama. Sahabat detektif, sepertinya makhluk gaib ini tidak mempunyai nama. Jadi kita akan menanyakan lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Ada salah satu penggemar kami, penggemar channel Detektif Hantu, itu ada yang menanyakan, dia itu sangat berat dengan jodohnya. Apakah itu ada unsur dari makhluk gaib seperti Anda atau gimana? Aing nutupan aurana. Oh, jadi aura dia ditutup. Supaya apa itu aura dia ditutup? Ketemu ku batur teh goreng. Terus? Apa lagi? Selain dia dilihat sama pihak lelaki atau pihak wanita itu dia jelek, ada hal lain enggak yang Anda lakukan? Tidak ada. Aing resep ka budak eta. Iya, Anda itu tidak boleh. Bangsa Anda itu beda. Urusan sia. Iya, memang bukan urusan kami. Ada yang nyuruh emang? Teu. Dari mana emang datangnya? Aing resep ka budak eta. Iya, emang datang dari mana? Ujuk-ujuk resep aja kan nggak mungkin. Kan banyak wanita juga gitu. Kenapa cuma hanya normal aja yang kamu tutupin auranya? Aing resep. Iya kan, suka itu ada faktor lain. Anda dari mana atau Anda disuruh? Disuruh apa dari penunggu mana? Emang salah normal apa? Hari geus resep aing atuh. Lain urusan sia eta mah. Udah lama di situ? Alhamdulillah. Berapa tahun? Berapa bulan? Aya setahun. Setahun. Jadi gini, Anda itu beda alam dengan kami. Anda tidak boleh menyukai manusia. Aing hirup di dieu bareng jeung sia. Iya betul, tapi kan Anda beda alam dengan kami. Kami alamnya alam nyata, sedangkan Anda alamnya di luar nalar kami. Aing bisa nembus sia. Iya, tapi Anda tidak ada hak untuk menghalangi jodoh orang. Itu tidak baik. Sesungguhnya Allah sangat murka. Aing urusan aing. Ya, oke. Sekarang gini, kalau misalkan saya suruh pergi dan Anda tidak menutupi auratnya dia lagi, bagaimana? Kasihan dia manusia. Dia punya masa depan. Anda tidak boleh gitu. Anda bisa nyari makhluk yang sejenis dengan Anda. Kenapa Anda tidak bisa menjawab? Hirupna corok. Aing resep ka manehna hirupna corok. Kamu coroknya gimana? Dalam arti itu apa? Bisa ngajaga direna. Dalam arti? Bisa ngajaga direna. Iya, dalam arti tidak bisa menjaga dirinya itu seperti apa? Apa
Karena dosanya maksiat atau karena tidak menjaga kebersihan ketika men atau gimana? Ya. Tidak menjaga kebersihannya. Karena auratnya juga saya. Oh, karena auratnya. Ya. Jadi nggak ada yang memerintahkan situ enggak? Ya. Kalau misalkan orang itu ingin minta diusir, Anda, apakah Anda terima? Saya aing mah diusir. Kenapa bisa susah? Kalau misalkan kami meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengusir Anda, apakah itu akan susah? Karena bangsa Anda pun sangat takut dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Aing bisa balik deui. Emang di situ mukanya kayak apa? Mukanya cakep? Apa jelek? Apa kayak nenek-nenek? Kayak apa? Pengecah. Banget sih ya. Kayak apa emang? Aing patuh. Jadi kelihatan ke perempuan itu kok jadi jelek begitu. Emang muka dirinya kayak apa? Aing rusak. Rusak. Aing nyingsak. Itu kalau ada laki-laki yang senang sama dia, kenapa dijagain, dihalangin kenapa? Tutupan. Apa Anda yang langsung melupai wadahnya? Tidak. Apa yang Anda lakukan di saat lelaki itu melihat wanita itu sangat jelek? Aing ngomong tadi nutupan aurana. Iya, menutupi auranya melalui mata sang lelaki atau wajah sang perempuan. Tampilan lelaki tuh. Jadi lelaki itu melihat wajah perempuan itu sangat intinya sangat buruk rupa lah, begitu. Ya udah, Anda majuan. Sini. Anda itu tidak boleh, bahkan tidak bagus, tidak baik. Nah gini, di situ namanya siapa tadi? Bukan nama. Kan kesian ke teteh itu ya. Sebaiknya di situ pergi, ya. Jangan menghalangi orang. Kan kesian. Jodoh orang tuh ditutup-tutupin gitu. Pergi ya. Aing bisa mangkat. Tapi Jelmana bisa ngerubah diri. Merubah diri dengan menjalankan sholat 5 waktu. Kabeh nu kahalusan kaadian aing resep. Mun manehna jorok aing resep. ini gedenya seperti apa nih? Bentuknya seperti apa? Yang pendek bogel. Oh, pendek, bogel. Itu kenapa mukanya rusak begitu? Kena kecelakaan atau kena emang dari sononya? Aing akan pas kia. Anda kenapa lebih memilih suka kepada makhluk manusia yang jorok? Sedangkan di bangsa Anda pun ada yang jorok juga. Iya kan? Apakah Anda karena tidak laku di bangsa Anda? Siapa beka? Kenapa? Mana siapa jorok teh? Batur aing ke di neraka. Iya. Aing tugas aing di dunia teh ngaganggu manusia. Iya. Berarti di situ kafir atau merendah? Aing kafir. Itu kira-kira masih lama nggak tinggal di tubuh wanita itu? Anda tinggal ngomong. Tapi jikalau Allah yang berkehendak, bagaimana? Anda pasti takut dan Anda tidak berani, iya kan? Mati manusia tuh siate. Manusia berbuat kotor masa bawae.
Aing ge betah. Ngerti tas ya? Ya ngerti. Tapi Anda tidak boleh, itu kasihan. Urusan sih. Itu emang bukan urusan kami, tapi menyangkut masa depan dia pun akan punya keturunan. Anda tidak baik. Nah, itu tidak boleh. Walaupun dia akan menjadi teman di Anda di neraka nanti. Kan teman Anda banyak di neraka. Iya kan? Kenapa Anda tidak memilih wanita yang di neraka aja? Saya tidak suka kalau Anda menghalangi jodoh orang. Karena kasihan. Dia pun ingin merasakan keluarga seperti teman-temannya. Sabar dateng. Anda tidak boleh egois seperti itu. Urusan sih kan. Memang bukan urusan kami. Cuman kan kami sesama makhluknya ya harus saling membantu, apalagi sama umat Islam. Umat Islam itu diajarkan harus saling membantu. Ditambah Anda jinnya jin kafir. Masuk Islam, Dek. Masuk Islam. Dek, Bung. Hah? Jadi gini, kalau orang itu saya kasih saran untuk menjalankan sholat 5 waktu, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harap Anda keluar dan tidak menghalangi aura-aura dia lagi. Bisa Anda? Kenapa Anda ketawa? Bisa. Nah, Mau pakai ini jelema nu kas kitu aing nempel deui kan lain. ya jangan. Kami akan ngasih tahu ke semua subscriber detektif hantu untuk menjauhi larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat detektif, kalau emang kalian mempunyai satu masalah untuk jodoh, kalian mendekatkan, mohon maaf, saya bukannya untuk mengajari kalian, diri saya pun masih kotor juga. Kita hanya saling membantu dan saling mengingatkan. Kalian harus mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi dari tempat-tempat maksiat. Kalian harus tetap berikhtiar meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya doa yang paling baik itu doa dari Allah. Kita meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian meminta kepada dukun atau yang lainnya yang tidak sejalan dengan Allah, yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Tetap kalian percaya bahwa sesungguhnya manusia dilahirkannya ke dunia ini saling berpasangan. Saya sudah mengasih tahu ya. Jadi kalau bisa Anda jangan mengganggu lagi. Oke, sahabat detektif, sepertinya kita sudah menemukan jawaban dari permasalahan yang ada pada subscriber kami, untuk dilihat kenapa dia begitu susah untuk mencari jodohnya. Dan sekarang ternyata memang ini ada penghalang untuk mendapatkan jodoh. Namun penghalangnya bukan dari unsur pribadi dia. Penghalangnya salah satunya adalah dari makhluk gaib ini. Karena memang tadi menurut pengakuan dari gaib ini adalah tergantung perempuannya untuk menjaga kepribadiannya itu untuk lebih baik lagi. Saya kira cukup sekian, barangkali tolong dikeluarkan saja gaibnya. Oke.
sahabat detektif, sekali lagi saya menghimbau, saya berharap bahwa kita sebagai manusia hendaknya percaya bahwa yang namanya jodoh, maut, dan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di samping hal-hal yang secara normal, secara wajar, tentu Allah sudah mentakdirkan jodohnya dengan siapa, matinya di mana, atau rezekinya bagaimana, itu semuanya sudah menjadi ketentuan Allah. Namun ada di luar hal-hal yang kita tidak sangka dan kita duga penyebabnya, sehingga beberapa banyak orang kesulitan menemukan jodohnya dan lain sebagainya. Nah, dari tadi telah saya ungkap bahwa memang melalui kasus netizen kami atau subscriber kami ini, bahwa memang jodohnya itu secara syariat terhalang oleh makhluk gaib yang tadi saya mediumisasi. Ternyata makhluk tadi itu masuk atau berada di tubuh wanita subscriber kami, menghalangi aura dari perempuan yang tadi, yaitu subscriber kami ini. Dan mudah-mudahan setelah kami mediumisasi, setelah kami panggil penyebab dari penghambat atau penghalang jodoh tadi, setelah ini mudah-mudahan jodohnya Allah dekatkan, jodohnya Allah lebih perbaiki lagi dengan tentu lelaki atau orang yang sangat ia sukai. Jadi saya cukup sekian barangkali. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada salah kata. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, like dan share serta komen dengan komentar yang baik. Terima kasih atas tayangan video kami ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.